It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. It doesn't matter what. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita semangat untuk datang kepada Tuhan, amin. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab anugerahnya sungguh besar dalam hidup kita. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan menyerahkan ibadah pagi hari ini. Pastikan engkau hadir membawa pujian penyembahan-Mu. Itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pastikan saat kita menyembah Tuhan, kasih-Nya, kuasanya, urapannya memulihkan hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia bagi hidup kami. Pagi hari ini bersama dengan umat-Mu Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bertahtalah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Sebab kami tahu Tuhan Kau terlebih rindu untuk disembah, untuk disanjung tinggi oleh setiap umat-Mu. Bapa, nyatakanlah kuasa hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kuasa hadirat-Mu yang akan menyentuh setiap hati kami, melawat hidup kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang luput dengan kuasa Tuhan. Berhadiratlah Engkau dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kasih Tuhan
sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti dunia, seperti cinta yang ada di dunia. Yes, ya Tuhan, hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Dunia gak bisa beri, dunia gak bisa lakukan buat kami Tuhan. Dengan segenap hati, terpujilah
atas pujian. Ya Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari siapkan hatimu, sembah Dia dan beri yang terbaik bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian umatnya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi, terpujilah di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sembah terima kasih, bawa syukur ya tingkali Tuhan, pujian kami yang dari dalam hati kami meninggikan beri yang terbaik bagi Dia, penyembahanmu, pujianmu, pengagungan hanya bagi Tuhan, penganugerahnya, kasih setianya terbukti dalam hidup kita. Biarlah masih namamu, haleluya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kekal, kasih-Mu tak pernah berubah, kasih-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Terima kasih terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ungkapan terima kasih yang keluar dari dalam lubuk hatimu pada kita, dengan rasa cinta yang begitu dalam kepada Tuhan. Terbukti kita ada sampai saat ini, kita ada semua karena kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kau
angkat kedua tangan kita dan tengadahkan wajah kita. Lebih lagi kita agungkan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang terbesar. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terus katakan, sebab Kau layak terima pujian. Ya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Kau, layak terima pujian umatnya. Kau Oh, layak haleluya. ku agungkan Yesus, Raja di atas, sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian, Kau layak, Kau layak Tuhan, sebab Engkau yang terpenting dalam hidup ini. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas Raja di atas segala sorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau ditinggikan untuk selamanya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hidup, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Yang siap sorak-sorai lebih lagi, mari katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang layak terima pujian kita, amin. Yesus, Dia kekuatan hidup kita. Kusorakan haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Yuk. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Katakan dengan kalimat, gentar langkah gak akan gentar saudara ya. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Apa saudara? langsung
sumberku. Haleluya. Lembah yang gelap kan Ku lewati sebab Dia Tuhan besertamu, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Siap ya? Siap bersorak buat Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Yo bersorak-sorai. Sorak. Yeay. Yesus, Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan yakin saudara. Lembah yang gelap, apa saudara? Lewati Haleluya. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Siap bersorak ya. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat hanya Dia yang hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan. Lagi. Haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan. Haleluya. Amin. Namamu berkuasa. Lebih lagi saudara ya. Surga bumi Siap. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. 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 Sorak kemenangan diberikan atas setiap umatnya, amin. Sebab Dia perisai hidup kita. Berikan tos kanan kiri, katakan Yesus dahsyat. Dia perisai kehidupan kita, Dia benteng keselamatan kita, Dia yang memegang setiap kehidupan kita. Haleluya. Tinggal di dalam Tuhan, kita akan rasakan tenang. Haleluya. Katakan
tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku benar. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Kau berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tetap teguh berdalam Tuhan, saudara. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu. Ya, Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai, apa saudara? Akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikut. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Percaya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Taruh pengharapan hidup kita hanya kepadanya. Sebab Dia yang pegang hidupmu, Dia pegang masa depanmu, Dia perisai kehidupan kita. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan, Kau meneguhkan langkahku. Angkat tanganmu, katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Hanya di dalam Tuhan tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Katakan, takkan ku ragu. Yes. Sekali lagi dengan mantap. Takkan ku ragu mengikuti. Haleluya. Kami akan tetap setia mengiringi Kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Takkan ragu mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia sebab Dia Allah selalu menyertai hidup kita. Kita akan memperhatikan info sepekan melalui multimedia. Shalom jemaat Tuhan, inilah informasi gereja dalam minggu ini. Departemen Misi dan Bansos mengadakan layanan cek laborat meliputi gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah dengan harga yang relatif lebih murah. Khusus bagi lansia gratis.
Diberitahukan kepada wanita Betani Indonesia bahwa besok hari Selasa ada ibadah WPI yang dimulai jam 5 sore di tempat ini. Dibuka kembali kelas SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Pendaftaran dibuka sampai akhir bulan Maret. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Yafet atau ke sekretariat atau melalui gembala FA masing-masing. Akan dibuka kembali kelas musik gratis. Bagi saudara yang berminat bisa mendaftarkan diri di Bapak John melalui nomor telepon yang sudah tertera. Saldo kas pembangunan yang ada sebesar Rp1.871.609. Dana yang dibutuhkan sebesar 210 juta. Tanggungan angsuran setiap bulan sebesar 10 juta. Mari terus dukung dalam doa dan dana. Gembala Sidang dan segenap pengurus Gereja Betani Cepu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yefta Saputra tanggal 2 Maret, Bapak Yosi Nainggolan tanggal 4 Maret, Saudara Nathaniel Budiono tanggal 7 Maret. Umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Persembahan, persepuluhan, dan taburan bisa melalui amplop yang tersedia atau melalui kris atau nomor rekening yang sudah tertera di warta digital. Sekian informasi Gereja Betani Cepu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, api Kristus, api Roh Kudus itu menyala-nyala buat kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, segenap pengurus dan diaken Gereja Betani Cepu mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah bergabung bersama-sama dengan kami untuk merayakan kemuliaan nama Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai tambah nanti untuk cek kesehatan gratis setelah ibadah ini kita laksanakan ya. Untuk Bapak Ibu lansia kami persilahkan karena ini gratis ya, untuk pemeriksaan cek kesehatan. Dan untuk saudara-saudara yang lain relatif lebih murah ya. Jadi mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Dan nanti kita persiapkan hidup kita karena akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kita dipersiapkan hati, tubuh dan jiwa kita untuk mengingat akan sengsara, penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu sempurna bagi hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Kami mohon bangkit berdiri untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang mengasihi hidup kami lebih dari apapun, karena kami Engkau anggap sebagai anak yang berharga. Engkau angkat kami sebagai anak-anak raja. Engkau berikan hidup kami kekuatan. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Engkau menyertai hidup kami di dalam sepekan ini ya Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna lewat apapun itu. Berkat-Mu berlimpah atas hidup kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan akan hidup kami. Terlebih kami merasakan penebusan akan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, layakkan hati kami, hidup kami, jiwa kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya penyembahan worship ini lahir dari hidup kami dan hati kami yang terdalam. Bapa di surga, tidak lupa kami mengangkat akan persembahan hidup kami, persembahan berupa digital, berupa amplop yang kami siapkan, persembahan persepuluhan, persembahan misi, apapun itu ya Tuhan, persembahan ucapan syukur atas hidup kami serahkan di dalam perbendaharaan rumah-Mu. Kiranya apa yang kami berikan ya Tuhan, bisa menopang akan gereja kami ya Tuhan, untuk semua kegiatan yang diadakan.
Kami serahkan di dalam kehidupan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang akan memberkati kehidupan kami. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Engkau memberikan kesembuhan atas hidupnya. Engkau melawat hidupnya. Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan atas hidupnya. Apabila jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan, kami rasakan undur diri dari hadapan-Mu. Engkau mengasihi hidup mereka. Engkau lawat hidup mereka. Engkau memberikan kekuatan. Engkau merangkul, memeluknya dengan kasih-Mu. Sehingga di hari-hari ke depan dapat merasakan kasih-Mu bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama beribadah di tempat ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Apapun itu ya Tuhan, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kejadian-kejadian yang ingin merongrong kehidupan bangsa kami serahkan. Kami serahkan kepemimpinan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikan roh kebijaksanaan atas kehidupan kami, sehingga pemerintah dengan takut akan Engkau. Kami juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau lawat, Engkau berkati, Engkau sertai di dalam perjalanan misi dan kasih-Nya ya Tuhan. Sehingga menjangkau jiwa-jiwa. Kami yakin Tuhan, Engkau mengasihi gereja kami ini. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, anak youth, dan anak orang-orang dewasa. Kami rindu ya Tuhan akan unity, kesatuan di dalam gereja ini. Kami menyerahkan kehidupan-Mu untuk saling menopang, saling membantu, saling memperhatikan, saling memperkuat. Kami serahkan seluruhnya kehidupan atas gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengasihi, kami yakin dan percaya karena Engkau Allah, Bapa kami, Bapa yang berkuasa atas kehidupan gereja-Mu ini. Kami serahkan seluruh pelayanan misi yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sepekan ini berulang tahun, kami serahkan kehidupannya. Engkau berkati di dalam hidupnya, pergumulannya, pekerjaannya, di dalam pendidikannya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkuasa atas kehidupannya, berkuasa atas keluarganya. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai di dalam kehidupannya. Kami berdoa dan kami yakini dan dengan iman kami berkatakan bahwa Allah kami Allah yang dahsyat, yang sanggup membuat perkara-perkara ajaib. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjangkau kehidupan kami. Dan Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu, lawatan-Mu pada saat ini, pemberitaan firman-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bukalah hati kami, jiwa hati kami. Engkau selidiki hati kami. Engkau singkapkan semua yang terselubung, sehingga kami dapat menerima akan janji-Mu dan firman-Mu. Ya Tuhan, dengan iman dan percaya kami siapkan hati dan jiwa kami untuk lawatan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang sejati dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, duduk kembali, dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku, berikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa.
Yesus. Shikaralama Shandaya Ralama Sanda. Terima kasih Bapa yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pengorbananmu, buat segala cintamu buat kami ya Tuhan. Kami ini hamba-hambamu, kami ini anak-anakmu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Engkau hadir di tempat ini. Kami minta Tuhan Kau berkuasa atas hidup kami. Dan pagi hari ini pemberitakan firman ini seluruhnya ada di dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Engkau pegang kendali atas semuanya. Biar firman yang ditaburkan itu menjadi firman yang hidup dan firman itu menjadi firman yang berkuasa. Dan firman itu menembus setiap hati pikiran kami, mengubahkan setiap hati pikiran kami. Kami yang memberitakan maupun kami yang mendengar, kami sama-sama dilawat oleh firman Tuhan. Terima kasih kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berkata, di dalam nama Yesus, iblis engkau tidak bisa mencuri benih firman Tuhan. Kami perintah kau pergi dari pikiran hati kami, dari ruangan tempat ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus engkau berkuasa di atas tempat ini. Di dalam nama Yesus, terpuji namamu, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Haleluya, semua diberkati oleh Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang siap menerima berkat Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, tema kita tetap tentang kuasa dan otoritas ya. Seperti yang sudah minggu-minggu yang lalu sudah diberitakan, sudah diajarkan kepada kita semua tentang kuasa dan otoritas. Saya akan membahas lagi supaya Bapak Ibu semakin lebih mengerti ya. Bagaimana kuasa untuk mengakses otoritas ilahi ya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya ya, Pastor Budi juga sudah menjelaskan waktu kemarin datang. Otoritas dan kuasa sebagai anak Allah ya. Siapa anak Allah itu Bapak Ibu? Siapa? Loh kok enggak yakin? Siapa anak Allah itu Bapak Ibu? Pegang dong dadanya, saya gitu dengan bangga dong. Masa kalau kita jadi anak Allah kita enggak bangga? Bangga? Bangga dong. Kalau kita loh Bapak Ibu, kita punya bapak. Bapak kita ini, contoh ini. Oh, semalam kami ini kedatangan, papi saya itu punya anak angkat Bapak Ibu. Ini jabatannya sudah tinggi di pemerintahan. Semalam datang, dia telepon papi, 5 menit lagi saya datang. Loh datang, kita semua siap-siap. Kata papi saya, bangga aku nih, anak angkatku mau jadi calon jenderal katanya gitu ya. Jadi orang tua bangga didatangi Bapak Ibu. Dia sungkem sama papi mami saya, papi mami saya datang gitu. Doakan saya ya, nih saya datang. Doakan saya nanti saya jadi jenderal gitu. Wah tak doano kamu katanya gitu ya Bapak Ibu. Bangga gitu. Nah kalau kita jadi anaknya Bapak kok kita enggak bangga? Bapak Ibu bangga jadi anaknya Tuhan? Amin. Diakui dong. Siapa anak Bapak? Saya. Haleluya. Ya. Otoritas dan kuasa sebagai anak Allah adalah hak istimewa atau privilege ya yang diberikan secara sah melalui kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau kita diberi otoritas adalah syaratnya adalah kita harus lahir baru ya. Kita harus mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita diberi otoritas. Langsung begitu kita mengakui kita ini sebagai anak Tuhan, kita mengakui Tuhan itu menjadi juru selamat kita, Tuhan langsung berikan kita otoritas. Otoritas itu diberikan privilege hanya kepada anak-anaknya, enggak kepada orang lain, bukan kepada anak-anak yang gampang, tetapi adalah buat kita ini anak-anaknya Bapa ya. Nah, dikatakan Bapak Ibu, otoritas itu adalah apa itu bedanya otoritas dan kuasa ya? Yang diberi arti otoritas atau eksosia ya, merupakan hak sah atau delegasi
kedudukan yang diberikan Allah kepada anak-anaknya untuk bertindak atas namanya. Itu otoritas ya. Kita bisa bertindak atas nama Bapa di surga. Tuhan beri kita otoritas. Nah, apa itu kuasa atau dunamis? Kuasa itu adalah merupakan kemampuan atau kekuatan yang bersumber dari Roh Kudus untuk melakukan perkara ajaib dan mengalahkan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, kalau seorang yang hebat, seorang yang jenderal belum tentu bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Betul? Pejabat tinggi bisa juga Bapak Ibu takut sama kuasa kegelapan gitu ya. Tapi kita sebagai anak Allah, kita diberikan kuasa untuk kita ini mengalahkan kuasa kegelapan. Loh, kalau dipikir-pikir loh Bapak Ibu, betul-betul privilege loh kita sebagai anak Bapak. Betul? Luar biasa loh. Kita ini anaknya Bapak, dikasih kuasa, bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin Bapak Ibu, orang-orang itu bisa berkata begini, wis ini anakku kerasukan setan, ini siapapun yang bisa mengusir nanti tak kasih uang. Gitu, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang enggak tahu bisa begitu, kita panggil siapa orang pinter gitu ya. Kalau orang-orang yang di seberang kita bisa berkata begitu. Tapi kita gak usah bayar, kita dikasih kuasa dan otoritas untuk kita ini mengalahkan kuasa kegelapan. Luar biasa kan Bapak Ibu. Nah dikatakan Bapak Ibu kita ini punya otoritas. Contoh dari otoritas, saya kasih contoh supaya jelas dan gamblang. Ya, otoritas contoh kalau polisi dia punya otoritas untuk menilang pengendara. Ya, coba ini Bapak Ibu ya, ini tiba-tiba ada orang gila, terus nilang Bapak Ibu percaya enggak? Oh ngene gue langsung gitu kan ya, terus kita tinggal gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu tuh polisi yang nyamperin kita, prit, takut enggak kita? Berhenti dong kita. Kalau kita enggak berhenti kita dikejar, nanti kita kan kayak ini ya, film-film itu chip itu ya, kita harus ngebut ditilang nanti ya, tambah kita ditilang malah dendanya lebih banyak gitu ya. Kita pasti takut gitu ya, kita segan gitu. Hakim memutuskan perkara di pengadilan. Kalau hakim sudah memutuskan gitu ya, akan dituntut penjara berapa tahun. Nah itu hakim dia punya otoritas. Presiden diberikan otoritas untuk menjalankan pemerintahan yang sudah dikasih amanat oleh rakyatnya. Menjalankan pemerintahan. Kalau presiden berkata begini, jadilah. Kalau presiden berkata tidaklah terjadi. Karena dia punya otoritas. Ya, kita punya otoritas sebagai anak Allah. Enggak kalah kita Bapak Ibu ya. Kita punya otoritas mengalahkan roh jahat. Kita punya otoritas mengalahkan kuasa kegelapan dan kuasa kekuatan musuh. Siapa musuh kita Bapak Ibu? Siapa? Bukan tetangga kita? Bukan teman kita? Bukan rekan kita? Bukan dong. Siapa musuh kita Bapak Ibu? Iblis, kuasa kegelapan itu menjadi musuh kita. Dan otoritas itu sudah diberikan kita sebagai anak Allah. Kalau kita punya otoritas, kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kenapa kita harus takut Bapak Ibu? Kuasa kegelapan itu tunduk di bawah kaki kita. Amin. Otoritas untuk kita ini berdoa kepada Bapa di surga. Langsung Bapak Ibu, gak usah pakai acara permisi, tolong dong gitu. Kalau kita Bapak Ibu ya, kalau itu kemarin itu bukan anak angkatnya papi saya, nggak mungkin dia datang. Kalau kita menghadap mungkin harus lewat asistennya gitu ya. Kalau ini enggak, langsung beliau yang mendatangi kita Bapak Ibu. Karena ini papa angkatnya gitu ya Bapak Ibu. Punya otoritas. Dia mau kemana bisa. Anak buah nggak bisa mencegah. Otoritas, punya otoritas. Ya, dan kita langsung sama Bapa di surga itu kita langsung Bapak Ibu. Kita berhubungan langsung, gak perlu harus lewat apa-apa.
Langsung kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, ini begini Tuhan keadaan keluargaku. Langsung, enggak usah saya mungkin berkata begini, tolong dong Bu Ica, kasih tahu Bapak di surga. Tolong dong saya butuh uang gitu. Enggak perlu Bapak Ibu. Tapi kita punya akses langsung kepada Bapak di surga. Amin. Otoritas untuk berdoa kepada Bapa. Karena Tuhan berkata ada pemulihan dan penyediaan di dalam Bapa di surga. Kalau kita langsung datang, karena kita punya Bapa penyedia. Bapa yang kaya, Bapa yang hebat, Bapa yang punya segalanya. Itu yang kita datangi. Bapa kita itu Bapa yang luar biasa. Begitu bangganya kita punya Bapa. Bapa yang hebat, tak terkalahkan. Kita bisa minta apa saja. Langsung Bapak Ibu, tanpa kita itu harus kula nuwun dulu. Tanpa kita bilang, kalau saya minta ini saya bayar berapa ya Tuhan. Kalau saya butuh ini saya bayar berapa ya Tuhan. Kayak kita datang kepada dukun. Pak dukun saya butuh ini. Oh ya, tapi kamu harus mandi di sungai itu dulu ya. Kamu harus ambil ayam yang warnanya hitam, mungkin gitu ya. Ada uang yang kita bayarkan. Tetapi kalau kita datang kepada Bapa di surga, kita langsung, karena Bapa di surga itu adalah Bapa yang penuh kasih. Dia adalah Bapa yang penyedia. Dia adalah Bapa yang panjang sabar. Dia adalah Bapa yang mencintai anak-anaknya. Dan waktu kita berdoa dengan penuh keyakinan, disitulah kita melihat bahwa kita ini punya kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Nah, otoritas kita sebagai anak Allah yaitu melepaskan berkat dan damai sejahtera. Kenapa Bapak Ibu, kita ini orang percaya itu kita didatangi, kita itu dicari. Justru jangan kita ini malah bingung yang mencari. Orang-orang di luar itu yang mencari kita. Karena kita orang-orang itu tahu kita ini punya kuasa dan otoritas. Amin. Tolong doain ya. Minta doa supaya aku bisa jadi jenderal gitu. Minta doa Bapak Ibu. Karena di dalam hidup kita punya kuasa dan otoritas. Orang-orang di seberang, orang-orang di luar tahu bahwa Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini punya kuasa dan otoritas. Amin. Orang-orang itu akan mencari Bapak Ibu. Siapa kita tidak peduli, tetapi waktu Tuhan memberikan kuasa dan otoritas, kita itu dikasih urapan dan wibawa. Sehingga orang-orang itu datang kepada kita. Tapi jangan kita sombong Bapak Ibu. Oh iki lho aku anak Bapak, hati-hati kowe wani-wani mbek aku kowe ya engko bahaya kamu. Enggak Bapak Ibu. Tetapi karena kita diberi kuasa dan otoritas itu, kita ini punya kuasa untuk memberkati orang. Ya, punya kuasa untuk mencurahkan damai sejahtera. Kalau kita punya kuasa dan otoritas, jadilah kita ini menjadi pendamai. Bukan Bapak Ibu, kehadiran kita di tengah-tengah orang luar, malah kita diomong begini, jangan hati-hati kalau sama ibu itu, hati-hati kalau sama bapak itu, bahaya itu racun loh itu. Lah, terus kuasa kita mana Bapak Ibu? Padahal kita sudah diberi kuasa dan otoritas. Seharusnya waktu kita ada di tengah-tengah itu, kita menjadi pembawa damai. Kita menjadi pembawa berkat untuk orang lain. Sehingga orang lain di luar kita boleh merasakan. Itu loh kalau ada ibu itu suasana damai. Itu loh kalau ada bapak itu, wes pokoknya seneng semua. Kalau ada perkumpulan, ada bapak itu, ada ibu itu, ada anak-anak itu, wah rasanya sukacita. Betul Bapak Ibu? Itu yang harus kita kerjakan sebagai anak Bapa. Karena kita itu sudah punya kuasa dan otoritas. Nah, kita harus membawa damai di tengah pekerjaan, pelayanan kita. Sebagai Bapak, jangan kita ini menjadi pembawa suasana ketakutan di dalam rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita menjadi takut karena kita menjadi bapak yang otoriter. Sebagai seorang ibu, jangan kita menjadi seorang ibu yang seenaknya sendiri. Seorang ibu yang selalu memperkatakan perkataan yang pedas sehingga membuat anak dan suami kita menjadi tawar, menjadi
ini istri yang tidak membawa damai, ini ibu yang tidak membawa damai. Sehingga kehadiran, mungkin Bapak Ibu, saya pernah menjumpai Bapak Ibu, ada seorang anak kecil, temannya anak saya. Loh, mamamu pergi ya, kamu sedih dong. Enggak, aku seneng, aku malah bebas, gak ada mamahku. Loh, nah kenapa? Soalnya mamahku cerewet kok, aku gak suka gitu. Loh, itu perkataan anak kecil loh Bapak Ibu, polos loh. Polos loh. Itu dia bisa berkata begitu. Karena apa? Mamanya gak membawa damai. Dia seneng kalau mamanya pergi. Karena mamanya tidak membawa damai di hatinya. Contoh dari kuasa. Contoh dari kuasa. Ya, jelas dulu ya tentang otoritas ya. Sekarang contoh dari kuasa. Seorang pengacara memiliki kuasa ya. Kalau kita ini mungkin anak kita ya, suami kita jadi pengacara ya, atau kita pernah memakai jasa pengacara ya. Pengacara itu punya kuasa untuk berbicara di depan Pak Hakim. Pengacara itu punya nota pembelaan untuk begitu kita itu memakai jasanya, pengacara itu bisa membela kita di depan Pak Hakim. Ya, kalau itu bukan pengacara, mungkin ya Bapak Ibu ya, itu hanya rekan kita saja gitu ya. Walaupun dia pandai bicara, tapi tidak punya jabatan sebagai pengacara. Kita bawa dia di pengadilan untuk membantu kasus kita, bisa enggak? Tidak bisa, karena tidak punya kuasa. Nah, kalau pengacara, dia itu punya kuasa untuk berbicara di depan Pak Hakim. Dia bisa membacakan nota pembelaan ya, sehingga kasus-kasus dari kliennya ini bisa diperingan gitu ya. Bahkan mungkin bisa yang salah menjadi benar. Bahkan pengacara aja yang benar, yang salah bisa jadi benar. Yang benar belum bisa disalahkan gitu karena kepandaian dari pengacara gitu. Karena dia punya kuasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, contoh kita punya kuasa sebagai anak Allah. Di Lukas 10 ayat 19, yuk kita baca sama-sama. Lukas 10 ayat 19. Sudah? Ayo kita baca, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu, arti ini bukan terus nanti kita pulang-pulang kita menginjak ular dan kalajengking ya. Kata firman ular dan kalajengking enggak apa-apa, nanti kita digigit Bapak Ibu ya. Maksud dari ini adalah ular dan kalajengking adalah kuasa kegelapan. Kita ini diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa kegelapan itu ada di bawah kaki kita. Amin. Kenapa kita harus takut Bapak Ibu? Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan dia ini berkata bahwa kuasa jahat itu ada di bawah kaki kita. Bahkan apa Bapak Ibu dikatakan? Kuasa untuk kita ini berdoa untuk kepada orang lain, menyembuhkan orang sakit. Karena kita diberi kuasa. Walaupun kita bukan dokter ya Bapak Ibu ya. Tapi kita punya kuasa untuk berdoa. Kita punya kuasa untuk melepaskan orang-orang yang ada di dalam keterikatan. Kita diberi kuasa. Dan masih banyak kuasa lagi yang Bapak berikan kepada kita. Makanya itu Bapak Ibu, kalau kita punya kuasa, kita ini tidak perlu takut ya. Kita bisa berdoa kalau ada orang yang sakit. Bahkan tubuh kita yang sakit ini Bapak Ibu, kita punya kuasa untuk kita memerintahkan. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita berkata, aku tak berdaya menghadapi keadaan dunia ini. Aku tidak berdaya dengan sakitku. Loh, Bapak Ibu lupa mempergunakan itu. Kalau kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kita tidak gunakan, ya sudah. Kuasa dan otoritas itu tidak bekerja. Tetapi waktu kita gunakan, kita latih dan kita pakai. Kuasa dan otoritas itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan. Amin. Nah, kuasa dan otoritas ya. Dikatakan lagi bahwa otoritas yang diberikan kepada Petrus itu merupakan simbol otoritas spiritual tertinggi. Ya, di Matius 16 ayat 19. Yesus memberikan
kunci ya kepada anak-anaknya. Di Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan kunci itu sekarang diberikan kepada anak-anaknya. Ya Bapak Ibu, otoritas untuk kita mengikat. Ya, kita ini punya kuasa untuk mengikat. Ya, mengikat untuk kita itu melarang hal-hal yang negatif itu terjadi dalam hidup kita. Kita bisa loh punya kuasa untuk mengikat. Bahkan dikatakan di dalam nama Yesus aku mengikat semua kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus aku mengikat setiap roh jahat yang ada. Aku mengikat semua setan. Aku mengikat semua roh maut. Aku mengikat semua apapun itu. Kita bisa ikat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti lupa. Ternyata kita diberi kuasa loh yang luar biasa dari Tuhan. Kita punya kuasa untuk mengikat. Contoh ini, seringkali iblis itu mengintimidasi kita. Intimidasi itu selalu datang ya. Jadi kita ini menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya. Bagaimana nanti hidupku ya, masa depanku, kok begini keadaanku. Anakku harus bagaimana masa depannya. Keadaan semakin sulit begini, bagaimana nanti aku harus menguliahkan dia, bagaimana nanti pekerjaannya, bagaimana masa tuaku ini bagaimana ya. Loh Bapak Ibu coba saya mau tanya, pernah enggak Bapak Ibu merasakan ada intimidasi di pikiran Bapak Ibu? Tolong yang pernah angkat tangannya. Wah yang lain hebat ya, saya pernah loh Bapak Ibu, saya terkadang sering iblis itu mengintimidasi pikiran saya. Wah begini. Apa sih fungsinya kamu ini repot-repot begini? Loh saya itu sering loh Bapak Ibu diintimidasi iblis begitu. Saya itu begini, ngomong saya sama Pak Robi, ini gimana ini keadaan ini selagi rame, kok kita ini bisa nggak kita ninggal pekerjaan? Lalu iblis itu berkuasa lagi, iblis ngasih pikiran di pikiran saya Bapak Ibu. Ini nanti gimana pekerjaanmu kalau kamu tinggal, kamu pelayanan di sini pagi sore. Saya berkata gitu sama Pak Robi, nanti gimana? Untung Pak Robi ini dikasih hikmat karena dia menjadi penolong saya. Enggak bisa kita tetap terus pelayanan di Cepu. Kita harus pelayanan. Kalau enggak nanti gimana jemaat? Kita harus tetap berangkat dulu untuk kita pelayanan pagi sore. Oh iya saya nurut. Sedangkan ini pikiran bingung Bapak Ibu, nanti itu di rumah pekerjaan begini. Ini bookingan udah mulai banyak begini. Gitu Bapak Ibu pikiran ini gini, nanti anak buah begini kalau enggak bisa. Loh saya berkata aku ikat semua pikiran-pikiran yang membuat aku enggak jadi pelayanan. Saya ngomong gitu. Aku ikat semua yang membuat kecurangan-kecurangan itu terjadi pada pegawai-pegawaiku. Aku berkata dalam nama Yesus mereka takut akan Tuhan, mereka bisa bekerja dengan baik. Kita berangkat untuk pelayanan. Selesai Bapak Ibu, saya tetap berangkat, saya persiapan. Padahal waktu saya dikasih tugas sama Pak Robi, saya bernego dulu sama dia. Tapi waktu Tuhan sudah ngomong oke Tuhan, jalan. Nah Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ya kita terus kita ini malah kita yang diikat oleh iblis, bukan kita yang mengikat iblis. Iblis mengikat kita. Sekali diikat, kita lemah. 2 diikat, kita semakin lemah. Diikatlah seperti mumi, akhirnya kita gak bisa apa-apa. Kita menjadi manusia yang gak bisa bergerak. Bapak Ibu tahu mumi? Ya, bisa gak bergerak? Jempolnya aja gak bisa keluar loh Bapak Ibu, diikat semua. Bapak Ibu mau? Kalau Bapak Ibu tidak memakai kuasa dan otoritas itu, Bapak Ibu diikat sama iblis kayak mumi, gak bisa apa-apa, mau? Siapa yang mau? Gak ada yang mau Bapak Ibu ya. Semua mau menjadi orang bebas. Kita semua mau menjadi orang-orang yang menang. Amin. Nah, otoritas untuk mengikat ya. Kita bisa mengikat intimidasi, hal negatif yang ada dalam hidup kita. Kedua, otoritas untuk melepaskan ya. Mengizinkan atau mendeklarasikan berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajarkan Bapak Ibu untuk harus selalu deklarasikan kemenangan itu. Jangan diam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mandi, Bapak Ibu dimanapun deklarasikan Bapak Ibu. Apa itu deklarasi?
Aku percaya bahwa di tahun ini aku memperoleh kemenangan. Aku percaya tahun ini aku akan memperoleh rezeki dengan mudah. Aku akan memiliki berkat dengan mudah. Aku percaya bahwa di tahun ini anakku bisa masuk kuliah. Aku percaya Tuhan bahwa kesehatanku akan semakin baik. Aku percaya Tuhan sakit penyakitku sudah disembuhkan. Itu diomongkan terus Bapak Ibu. Saya lagi ajarkan terus kepada kelompok FA saya. Kalau FA Bapak Ibu, isinya kelompok FA saya itu sambat tak Bapak Ibu. Saya kemarin Bapak Ibu, saya mengajarkan ayo kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita menjadi berkat memberkati. Ayo apa yang harus kita lakukan untuk memberkati. Tiba-tiba ada jemaat saya tiba-tiba ngomong gini. Tapi ya begini loh. Ini tuh begini loh. Apa Pak? Ini kan keadaan lagi ndak enak. Susah dia ngomong begitu. Ini tuh tokoku sepi. Sepedaku ini banyak numpuk gitu. Itu ndak keluar. Terus ini kira-kira ada yang ndak bisa keluar sepeda ini katanya gitu. Dia karena toko sepeda ya. Saya bersyukur jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan, yang punya toko sepeda diberkati luar biasa. Jemaat FA saya itu punya toko sepeda sepi, ngeluh Bapak Ibu ya. Ngomong begini, nek aku disuruh berkati lah wong aku dhewe kaya ngene kok kon berkati loh. Kata-katanya begitu Bapak Ibu. Saya kaget, aduh pikirannya kok salah begini. Terus kalau dikasih tahu malah marah Bapak Ibu. Loh ya ora iso, nek gitu tuh ndak bisa. Carane gak bener itu, ndak bener. Loh, saya berkata ini loh pemikiran yang salah. Akhirnya hidupnya terkungkung Bapak Ibu. Kalau kita sudah diintimidasi begitu. Loh, gereja kok mengajarkan untuk memberi berkat keadaan seperti ini. Lah nek kamu gitu enak, duitmu akeh. Lah nek aku. Loh, itu intimidasi iblis itu bisa loh Bapak Ibu. Loh lah apa kayak ngene iki, ngapain kita memberkati, ngapain kita mikiri gereja. Gereja itu loh ada yang ngurusi. Ben diurusi Pak Robi sama Bu Feni, ben diurusi Bloro gitu. Itu intimidasi Bapak Ibu. Kalau mungkin ada kegerakan, ayo kita membuat begini. Lah wong aku dhewe jek susah kok mikiri wong liya, kok mikirin orang lain. Loh Bapak Ibu, itu pemikiran yang salah loh, itu intimidasi iblis. Sedangkan Tuhan itu sudah memberikan kita kuasa. Kita sebagai anak-anak Allah itu janjinya Tuhan. Kalau Bapak yang punya itu kaya, kita jadi anak, kita kaya enggak? Bener enggak Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu loh punya sesuatu. Udah begini, Bapak Ibu ini punya iPad ini contoh ini. Anak Bapak Ibu butuh iPad. Terus Bapak Ibu bilang apa? Enggak bisa ini punyanya Ibu, kamu beli sendiri. Loh uangnya mana Bu? Ya pakai uangmu dong. Enggak kan? Nah, kalau perlu, udah pakai. Ibu enggak pakai, mama enggak pakai. Itu hati bapak, hatinya ibu. Kalau hatinya bapak itu gitu. Anak saya itu begitu percaya sama papahnya. Walaupun saya aja enggak percaya. Kadang gitu. Tadi malam ngomong gini, mama katanya papa gue mau dibeliin ini. Ah masa mamanya. Loh. Gwen percaya, saya mancing anak saya, loh memangnya Gwen percaya kalau papa mau beliin itu. Percaya dong, katanya gitu. Loh saya aja rada ragu loh Bapak Ibu. Loh dia kok begitu percayanya, cerita tuh dengan pede sama saya. Kalau mau dibelikan sesuatu sama papahnya, loh itu anak loh Bapak Ibu. Itu harusnya sikap yang betul. Kalau Bapak Ibu punya anak dan anak itu enggak percaya sama Bapak Ibu, hati Bapak Ibu gimana? Sedih dong. Aduh anakku tuh enggak percaya sama aku, lebih percaya sama tetangganya. Loh anakku tuh loh diomongi Ibu Bule diomongin Pak D-nya lebih percaya daripada diomongin papa mamanya. Loh sedih dong, berarti kita ada yang salah dalam hidup kita. Loh Bapak Ibu kita sebagai anak Allah, kalau kita ini tidak percaya Bapak yang punya, Bapak yang hebat itu punya segalanya. Kita enggak punya, itu kita salah loh Bapak Ibu. Bener loh Bapak Ibu, ini pemahaman saya yang dulu. Saya itu ngomong sama Pak Robi begini, ini umur semakin tua ya, kita harus persiapan untuk masa tua kita. Harusnya kita mulai membuat begini untuk masa tua kita, begini. Loh Bapak Ibu,
Pak Robi bilang, sudahlah tenang, ngapain harus bingung, Tuhan tuh penyedia. Loh saya masih tidak percaya, rasanya saya tuh bergumul dengan pikiran saya. Loh itu pikiran manusia dan pikiran perempuan tuh sering begitu ya Bapak Ibu. Itu intimidasi setan. Terus Bapak Ibu saya melihat Bapak Ibu, ada banyak orang yang punya banyak uang, banyak persiapan, ternyata ditinggal begitu saja, umurnya cuma pendek. Yang menikmati siapa? Menantunya. Begitu Bapak Ibu. Benar enggak? Loh saya ngomong, lah ngapain ya? Sudah, aku percaya sama Tuhan, Bapak penyedia. Bapak yang menyediakan semua yang baik. Asal kita tetap percaya Bapak Ibu, kita tetap berusaha ya. Jangan kita bertopang ya. Kita terus enak-enakan. Loh kata firman, Bapak itu penyedia. Ya aku tak tidur ya. Nanti selalu ada penyediaan. Enggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita berkata Tuhan itu menjadi sumber berkat. Loh kita harus berusaha. Caranya apa Bapak Ibu? Kita berusaha bekerja, kita minta Tuhan kasih hikmat inovasi. Bagaimana saya itu mendapat waktu tutup tahun Bapak Ibu bahwa di gereja ini tidak ada yang miskin. Amin. Tapi itu menjadi pergumulan kami harus terus menjadi contoh dan mendoakan Bapak Ibu supaya diberikan pemikiran yang benar. Bagaimana memahami firman yang benar. Bagaimana boleh mempraktekkan firman itu di dalam hidup kita. Contoh Tuhan sudah beri kuasa dan otoritas. Kita pakai dong kuasa itu. Untuk kita ini menginjak ular dan kalajengking. Kita deklarasikan Bapak Ibu. Kita deklarasikan. Segala satu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Loh kita ini siapa sih Bapak Ibu? Kita itu enggak punya kekuatan loh Bapak Ibu kalau enggak Tuhan yang tolong kita. Benar Bapak Ibu, kita punya kehebatan apapun loh Bapak Ibu. Kalau saat ini banyak orang di luar itu sehebat apapun bisa jatuh kok Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang menolong. Nah Bapak Ibu, ayo mulai kita belajar mendeklarasikan ya Bapak Ibu. Kita harus mengizinkan berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita terus deklarasikan, aku percaya bahwa tahun ini aku akan memiliki kelimpahan. Tahun ini aku akan punya rumah sendiri, aku tidak akan ngontrak terus. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu baru. Itu gitu loh Bapak Ibu. Terus diomongkan sambil mandi gitu ya. Doakan. Sambil jalan doakan. Gitu Bapak Ibu. Mulai sekarang Bapak Ibu saya itu sudah mendeklarasikan. Saya ini nanti akan punya besan yang begini Tuhan. Saya sudah deklarasikan loh Bapak Ibu. Loh betul loh Bapak Ibu. Itu rasanya terlalu panjang, anak saya masih SD kelas 6, tapi saya harus doakan. Karena saya melihat Bapak Ibu di luar itu antar besan itu bisa bertengkar. Tidak cocok Bapak Ibu, antar besan karena besannya begini tidak cocok. Saya berdoa, saya deklarasikan, aku percaya aku punya besan yang takut Tuhan, besan yang diberkati Tuhan. Jadi saudara di masa tuaku, aku percaya Tuhan. Loh saya sudah deklarasikan Bapak Ibu. Loh itu perkataan itu Tuhan dengar loh Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sekarang yang sudah mulai persiapan untuk punya anaknya sudah besar-besar. Ayo deklarasikan, aku percaya Tuhan, aku punya mantu yang takut Tuhan. Menantu yang diberkati yang sayang sama aku. Jangan kita lihat film Bapak Ibu, terus kita, ini ada film Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan ada film? Filmnya itu judulnya Keluarga yang Tak Diinginkan. Itu di TikTok begini Bapak Ibu ya. Ada pernyataan lucu, yang tersakiti itu. Kan ini bapak ibunya disakiti dua anaknya ceritanya begitu ya Bapak Ibu. Nah dia memiliki anak angkat gitu. Anak angkatnya juga disakiti karena anak angkatnya ini berusaha membela ibunya. Ini yang tersakiti Bapak Ibu, terus ini anaknya. Anaknya ini anak angkatnya namanya Zahra. Nah yang ketiga, siapa yang tersakiti? Penonton. Karena penonton jengkel Bapak Ibu ya. Tersakiti gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lihat itu saya ketawa ngakak. Termasuk saya Bapak Ibu, saya tersakiti. Waktu lihat itu saya jengkel Bapak Ibu. Ya saya ngomong, saya harus dong mendeklarasikan. Kita ini harus mendeklarasikan Bapak Ibu. Jangan kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang kita tidak pakai kuasa. Terus kita menjadi orang-orang yang tertunduk, orang-orang yang dikalahkan oleh dunia. Karena kita tidak punya, padahal kita ini anak Tuhan. Karena apa? Kita tidak pakai kuasa itu. Kita merasa kita itu loh sudah kalah. Ya sudah kalahlah kita. Nah, ayo Bapak Ibu, kita mulai stop mengasihani diri, kita pakai kuasa Tuhan. Amin. Jangan kita mengasihani diri ya Bapak Ibu.
Jangan kita berkata kalau ada kegerakan, "Wes itu aja sing duitnya akeh-akeh yang kerja, aku ndak." Bapak Ibu stop berkata begitu ya. Saya mengajar Bapak Ibu tidak bisa begitu. Apapun yang Bapak Ibu berdirikan bukan nilai nominal sedikit atau banyaknya yang Tuhan lihat. Tetapi kesediaan hati Bapak Ibu. Itulah benih yang Bapak Ibu tabur. Seringkali Bapak Ibu saya diingatkan. Bapak Ibu ada pemahaman yang salah bahwa kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan itu gampang dimanapun aja kita bisa. Kita memberi perpuluhan dimanapun bisa. Bapak Ibu itu pemahaman yang salah. Waktu kita itu taat sama Tuhan, kita memberikan 1/10, kita memberikan perbendaharaan berkat di rumah Tuhan. Di mana kita diberkati. Kalau Bapak Ibu bergereja di tempat ini, inilah rumah Bapak Ibu. Amin. Disitulah Bapak Ibu harus menjadi berkat. Ya, kalau Bapak Ibu itu punya rumah itu bocor. Rumahnya Bapak Ibu bocor. Apakah Bapak Ibu diamkan? Enggak kan? Berusaha kita benahi. Masa sih rumah kita bocor, terus kita bingung tetangga kita yang bocor kita urusi, sedangkan rumah kita bocor kita diamkan. Enggak kan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita ini sudah diberi kuasa dan otoritas, kita diberi makanan rohani, kekuatan di tempat ini. Untuk kita ini diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus menjadi berkat atas gereja di tempat ini. Gereja di mana Bapak Ibu menjadi rumah Bapak Ibu. Mengerti maksud saya ya? Rumahnya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pelihara. Kalau itu sudah terpelihara, selebihnya boleh. Kita harus menjadi berkat di luar. Makanya itu kenapa melalui gereja ini kita akan terus bergerak untuk memberkati orang. Ada program-program yang nanti akan kita bergerak untuk memberkati orang-orang. Melalui wadah gereja ini. Yaitu melalui siapa? Ini Bapak Ibu semua melalui kami. Amin. Ya, di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah Bapak Ibu dikatakan bahwa kita harus mengikuti teladannya Tuhan. Di Filipi 2 ayat 8 ini ya. Kita harus taat kepada Tuhan seperti kita mengikuti teladannya Yesus ya. Dia ini taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah teladannya sehingga otoritas itu turun. Sehingga akhirnya karena Tuhan itu, Yesus itu taat kepada Bapa di surga. Allah itu sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Ya, di Yohanes 14 ayat 12 ayat 13 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dengan jelas Bapak Ibu dikatakan bahwa kalau kita percaya kita itu sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar daripada yang apa? Yang Tuhan kerjakan. Loh, berarti kita ini diberi kuasa dan otoritas yang luar biasa loh sama Tuhan. Bapak Ibu, kemarin di doa malam kami mendapat di doa malam bahwa begini Bapak Ibu, seringkali iblis itu memotong destiny yang Tuhan berikan. Apa tujuan hidup kita saat ini Bapak Ibu? Dan itu iblis memotongnya supaya iblis itu melepaskan apa yang menjadi tujuan hidup kita itu dipotong dan akhirnya kita tidak punya pengharapan lagi. Itu selesai, destiny tujuan kita itu selesai. Contoh nih Bapak Ibu, kita ini lagi aku punya destiny, aku ini punya tujuan bahwa nanti itu Tuhan memberkati aku dan aku akan menjadi berkat. Lalu di tengah-tengah jalan iblis itu mulai memotongnya Bapak Ibu. Oh kamu itu tidak bisa, kamu itu siapa, kamu itu begini-begini, kamu itu siapa. Mulai dipotong. Sehingga apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita itu dijegal sama iblis. Nah Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu, jangan kita ini diperdaya oleh iblis dengan itu. Terus kita menjadi lengah dan kita menjadi, oh iya ya, kita menjadi penurut iblis tapi tidak menjadi penurutnya Tuhan.
Hati-hati ya Bapak Ibu, ayo kita mulai perangi karena kita punya kuasa dan otoritas. Kita harus perangi itu. Ya, kita harus perangi itu supaya destinenya Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Nah, cerita tentang Daud dan penjaga domba-dombanya Bapak Ibu. Siapa Daud? Daud itu adalah orang yang dari zero menjadi hero. Artinya apa? Zero itu 0. Hanya penggembala domba. Dombanya cuman berapa Bapak Ibu? Iya, hanya sedikit, hanya 2 dan 3 ekor. Bukan yang ribuan loh Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di Samuel 16 ayat 13, dengan cepat aja. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh-roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya undang pemain musik WL Singer. Dan dikatakan Bapak Ibu, Daud itu menjadi penjaga domba. Sambil menjaga domba, dia bermain kecapi, ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan dia menyembah Tuhan, yang dikatakan akhirnya menjadi Mazmur Daud, ya. Dia menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan roh jahat yang hinggap di Saul waktu Daud itu main kecapi, roh jahat itu pergi dan undur daripada Saul. Nah, dikatakan Bapak Ibu, akhirnya Saul itu menjadi tenang dan roh jahat itu menjadi undur. Daud tinggal di dalam hadirat Tuhan. Fungsinya kita itu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Fungsinya kita itu menyembah Tuhan setiap saat. Supaya kita itu, waktu kita menyembah Tuhan, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa dan otoritas yang terus semakin kuat dalam hidup kita. Amin. Nah, mari Bapak Ibu, kita terus yakini, kita percaya melalui pemberitaan firman ini. Sekarang Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu tahu bahwa kuasa dan otoritas itu sudah menjadi bagian milik kita. Amin. Bapak Ibu siap untuk berperang. Bapak Ibu siap untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Bapak Ibu siap memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mempersiapkan hati pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan sudah selesai. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita ini kuasa dan otoritas yang selalu ada dalam hidup kita. Dan kuasa dan otoritas itu sudah ada pada Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak yang mengaku kita ini menjadi anak Bapa. Oleh karena itu, pagi hari ini persiapkan hati dan pikiranmu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menyatakan kuasanya. Kemenangan terjadi. Tuhan menyiapkan kemenangan yang besar kepada kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang sangat yakin, mari kita pujikan penyembahan ini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kuasa dan otoritas sudah diberikan kepada Bapak Ibu? Amin. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus itu berikan kepada kita kuasa dan otoritas itu Bapak Ibu. Percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu menerima kuasa dan otoritas.
Apa yang Bapak Ibu saat ini doakan, apa yang Bapak Ibu saat ini ingin kerjakan, di dalam nama Yesus ada kuasa dan otoritas yang Allah berikan, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas dikatakan, sebab aku sudah pergi kepada Bapa. Dan Bapak Ibu dan saya harus melakukan apa yang menjadi tugas-tugas Tuhan Yesus selama ada di dunia ini. Otoritas kuasa diberikan kepada kita. Ular, kalajengking akan Bapak Ibu injak. Setiap kuasa iblis Bapak Ibu akan usir di dalam nama Yesus. Sakitmu saat ini usir di dalam nama Yesus. Kekuranganmu saat ini usir di dalam nama Yesus. Keterpurukanmu saat ini usir di dalam nama Yesus. Percaya bahwa kuasa dan otoritas itu sudah ada dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yakin dan percaya? Ku yakin sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada isi kemenangan. Dengan imanmu sekali lagi katakan, ku yakin. Haleluya. Dengan mulut kami Tuhan, kami yakin, tapi kami percaya kuasa dan otoritas-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kami bisa mempergunakan kuasa dan otoritas tersebut, haleluya, untuk memenangkan setiap kemenangan yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kami. Kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terjadi. Haleluya. Sembah Tuhan Bapak Ibu saat ini. Sembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Nyatakan keinginanmu saat ini. Kau memiliki kuasa dan kemenangan. Kau memiliki otoritas dan kemenangan. Pagi hari ini katakan kepada iblis, haleluya, engkau tidak dapat mengintimidasi kami. Haleluya, haleluya. Kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Kami deklarasikan saat ini hidup kami penuh keberhasilan. Kami deklarasikan Tuhan saat ini kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami akan berjalan demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada keajaiban dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, aku percaya dan terlalu percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini aku juga memerintahkan setiap yang mencuri damai sejahtera kami, setiap yang mencuri setiap kemenangan kami di dalam nama Yesus, aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan kuasa-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu ucapkan saat ini apa yang menjadi satu beban-Mu saat ini. Tolak di dalam nama Yesus, usir, injak di dalam nama Yesus, hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini Bapak Ibu dan saya memiliki kuasa dan otoritas yang sama. Firman Tuhan katakan, bahkan akan melakukan perkara yang lebih besar. Itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapkan Bapak Ibu saat ini, deklarasikan apa yang ingin terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang ingin Bapak Ibu injak. Apa yang ingin Bapak Ibu saat ini usir di dalam nama Yesus dalam kehidupanmu. Sesuatu yang membuat satu keterpurukan. Satu yang mencuri damai sejahtera. Satu yang membuat kehidupanmu menjadi tertekan di dalam nama Yesus. Usir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus deklarasikan Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami diingatkan kembali bahwa kami ini anak-Mu yang paling Engkau kasih. Saat ini kami memiliki kuasa yang lebih besar daripada apapun Tuhan yang saat ini Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Beri kami kemenangan, beri kami ini hikmat untuk kami ini menjalankan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Dan saat ini kami percaya
kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Engkau akan menyertai kami dengan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Akan banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau ada bersama di pihak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima kemenangan, kami menerima kuasa dan otoritas. Kami mau pergunakan sebaik-banyak otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kelepasan, pemulihan, kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Ada yang belum menerima roti dan anggur, Bapak Ibu bisa dilayani. Ya. Haleluya, haleluya. Kita mau persiapkan hati kita Bapak Ibu sebelum kita melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Doa kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu saat ini dalam hidupmu Bapak Ibu? Apa yang menjadi satu keterikatanmu dalam hidupmu? Apa yang menjadi satu bebanmu dalam hidupmu sebelum engkau melakukan perjamuan kudus pagi hari ini? Kau melayakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan yang kami kerjakan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ampuni Tuhan buat setiap kebebalan hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan buat setiap perbuatan-perbuatan yang kami kerjakan yang kami tidak mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kerinduan Tuhan ialah kemuliaan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Setiap orang yang berada di sekitar kami Tuhan, setiap orang-orang yang berhubungan dengan kami itu merasakan kasih-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan buat setiap ketidaktaatan kami Tuhan pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu berdoa saat ini sebelum melakukan perjamuan kudus. Dosa-dosa yang mungkin saat ini masih mengikat kita, yang membuat komunikasi kita dengan Tuhan itu terputus saat ini. Pagi hari ini kita mau kembali kepada panggilan kita Bapak Ibu. Kita mau mempersiapkan hati kita. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi Bapak Ibu. Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kita makan dengan imanmu dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan, mentahirkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sesudah makan Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bapak Ibu percaya bahwa cawan di tangan Bapak Ibu ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus Terima kasih. buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Sudah terima mujizat. Amin nih Bapak Ibu. Dan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Aku sudah terima Tuhan setiap kemenangan, setiap kesembuhan, setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami sudah terima Tuhan pagi hari ini. Ada pemulihan yang Tuhan akan berikan. Restorasi itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya kemenangan itu sudah menjadi milik dan bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap firman yang kami dengar, buat setiap apa yang Tuhan sudah berbicara buat setiap kami Tuhan, kami mau terima dan kami mau amini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Buat kami setia Tuhan, untuk sampai akhir hidup kami ini tetap melayani-Mu Tuhan. Kami tetap memberitakan firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan, kuasa dan otoritas itu boleh tetap ada dalam kehidupan kami. Beri kami kemampuan untuk kami ini tetap memiliki kuasa dan otoritas tersebut Tuhan. Kami mau menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah berikan buat kami. Pagi hari ini di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Penny yang sudah dipakai Tuhan untuk jadi berkat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak Robi yang sudah memimpin kita dalam perjamuan. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Percaya anugerah Tuhan itu selalu dilimpahkan atas kita. Itu yang membuat kita kagum dan terpesona kepada Tuhan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu.
selalu Kau mengangkat hati kami Tuhan. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di malam. Haleluya. Kau yang mengangkat kami Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami selesai beribadah Tuhan. Pagi hari ini intinya kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan, berkat Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Setiap yang tanah yang kami injak Tuhan itu menjadi bagian kami dan menjadi milik kami. Tuhan akan selalu memperluas wilayah kami. Dan pagi hari ini Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan kami. Kau memberkati keluarga kami. Kau memberkati studi kami. Kau memberkati doa dan pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban terbaik dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkat baru yang tercurah dari surga itu turun buat setiap kami. Kami menerima kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan. Kami menerima mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Kami menerima keajaiban daripada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menerima damai, sukacita, kasih karunia, kemurahan Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami menerimanya di dalam nama Yesus. Buat setiap Bapak Ibu yang percaya dan menerima, di dalam nama Yesus kita mau sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.